Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis tanggal 27 Februari tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Oktavianus A. Faidiban. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Jemaat GKI Ebenezer di Timika. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa, di saat pagi ini Tuhan, kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu. Untuk itu Tuhan, sertailah kami, berikanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar pembacaan firman di pagi hari ini dapat kami mengerti dengan baik Tuhan. Bungkuslah hati pikiran hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami telah siap untuk membacakan firman Tuhan di hari ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Perjanjian Lama 1 Tawarik 16, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-28. Dengan perikop nyanyian puji-pujian Daud. Ayatnya yang ke-23, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Ayatnya yang ke-28, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak, Ibu Jemaat GKI Ebenezer, siaran Bina Keluarga Kristen, Kamis 27 Februari 2025, pembacaan Alkitab yang tadi kami sudah baca, terambil dalam 1 Tawarik 16 ayat 23 hingga 28. Dengan tema, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyian adalah salah satu anugerah dari Tuhan dalam hidup orang Kristen. Karena nyanyian dapat menegangkan hati kita yang sedang gundah, galau, atau kata orang muda-mudi saat ini. Nyanyian dapat memotivasi kita untuk hidup bagai Kristus, dan melalui nyanyian kita dapat mengangkat hati dalam pujian kepada Tuhan. Tanpa nyanyian, bagaikan makan nasi tanpa garam. Mungkin hampir untuk semua orang, nyanyian sudah menjadi kebutuhan hidup. Lebih tepatnya, nyanyian menjadikan hidup lebih berwarna dengan alunan nada-nadanya, mulai bernyanyi dengan tempo cepat sampai syahdu atau lambat. Semuanya terbalut indah dalam komposisi dan harmonisasi masing-masing nada. Jemaat Ebenezer yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop pengkhotbah adalah bahagian dari nyanyian pujian Daud kepada Allah ketika membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Umat mengakui bahwa Tuhan itu Raja
atas segala bangsa dan segenap alam semesta. Karena itu, Daud mengajak semua umat dan segenap bumi untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan dan menceritakan kemuliaannya. Pada ayat yang ke-23 hingga 24, maka yang memotivasi Daud mengajak umat Israel menyanyikan pujian kepada Tuhan dan menceritakan perbuatannya yang ajaib adalah yang pertama, Tuhan lebih dahsyat dari segala Allah dan Ia adalah yang menjadikan langit. Itu terdapat pada ayatnya yang ke-25 hingga 27. Tuhan bukan saja pencipta langit dan bumi, tetapi Ia adalah penyelamat umatnya. Daud memuji Allah karena ia melihat apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan umatnya, menggenapi janjinya. Ia memuji Allah sebagai pencipta yang kemudian juga memutuskan untuk menyelamatkan umatnya. Sebagai respon sukacita Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Daud juga membentuk paduan suara yang akan menyanyikan syukur dan puji-pujian yang diiringi dengan gambus, kecapi, ceracap, dan meniup nafiri. Tuhan yang mereka puji adalah pencipta dan pemilik langit dan bumi. Ia begitu berkuasa, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kuasanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, keagungan dan semarak ada di hadapannya. Terdapat pada ayatnya yang ke-27 dan 28. Menyatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah sangat agung. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Jika kita mengaku bahwa Tuhan itu agung dan besar, maka kita harus menyanyikan syukur dan beribadah kepadanya. Kita bernyanyi, bermazmur, dan bersukaria kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kepadanya kemuliaan dan kekuatan. Sudah sepantasnya kita tidak boleh berdiam diri lagi karena telah menyaksikan karya Tuhan Allah yang Maha Agung. Tindakan dan perbuatan Tuhan yang besar itu menjadi bukti Dia berkuasa dan Maha Agung. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang dapat menandingi Dia. Berita tentang kemuliaan Tuhan yang memberikan sukacita buat semua orang dapat diungkapkan melalui pujian kepada Tuhan. Selain dari hal tersebut di atas, dari pengalaman hidup seseorang mendorong untuk menyaksikan perbuatan Allah yang dahsyat yang dapat diungkapkan dari nyanyian dan gaya hidupnya. Seperti yang diungkapkan dari teks khotbah 1 Tawarik 16 ayat 23 hingga 28. Sebagai bentuk nyanyian pujian kepada Tuhan, ada banyak cara orang beriman bisa merasakan keagungan Tuhan. Salah satunya melalui keindahan alam. Alam yang indah dan teratur menunjukkan keagungan Sang Pencipta. Perbuatan Tuhan yang ajaib dan keagungannya mendorong Daud bernyanyi, memuji kebesaran Allah. Bahkan Daud mengajak umat Israel dan segenap bumi untuk bernyanyi bagi Tuhan. Demikian juga kita, tak terhitung banyaknya pertolongan dan kemurahan Allah atas kehidupan kita, umatnya. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Banyak cara kita untuk memuji Tuhan, namun yang paling penting diperhatikan adalah bahwa ujian haruslah benar-benar
dipersiapkan. Pujian tidak hanya sekedar melalui irama, musik, atau gerakan tarian, tetapi jauh lebih penting adalah jika seluruh hidup yang berarti mencakup hati, pikiran, roh, dan seluruh perbuatan memuji Allah. Oleh karena itu, selagi nafas dikandung badan, pujian harus terus mengalir untuk menyanyikan keagungan dan kebesaran Tuhan sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Jemaat GKI Ebenezer di pagi hari ini, lewat pembacaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bergandeng tangan mulai dari rayon 1 hingga rayon yang ke-12, agar Tuhan senantiasa menuntun kita di dalam awal hari ini dengan baik, lewat pekerjaan, sekolah, mencari nafkah, kesehatan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita lewat firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Pujian syukur bagimu Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua yang telah mendengar firman-Mu dan dalam tuntunan serta pertolongan kuasa Roh Allah yang kudus akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba berdoa menyerahkan kehidupan warga jemaat GKI Ebenezer dari berbagai latar belakang, profesi kami masing-masing. Para hamba-hamba Tuhan, anak-anak kami, orang tua serta para lansia, janda duda, anak-anak yatim piatu, pemerintah bangsa dan negara, para pemimpin gereja, serta kami yang telah melayani siaran Bina Keluarga Kristen di hari ini. Ke dalam tangan Tuhan, hamba mohon pertolongan Tuhan menolong dan memberkati kami sekalian dalam tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah semua dapat berjalan menurut kuasa dan kehendak-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, Tuhan hamba berdoa kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan Bapak, Ibu, anak-anak yang sakit, yang dalam pergumulan atau berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Bapa di dalam kerajaan sorga, Tuhan ampunilah dosa dan pelanggaran kami, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan hati kami. Biarlah sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian dalam hati kami di hari ini. Tuhan berkati seluruh aktivitas dan pelayanan kami di hari ini. Biarlah Tuhan sendiri datang bersama-sama dengan kami dan memberkati kami dalam segala aktivitas kami di hari ini. Terima kasih Tuhan. Ampunilah salah dan dosa yang kami perbuat dan layakkanlah kami. Hanya di dalam nama Yesus, Putra Allah yang hidup, mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.